Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Graciela Dioranda Darmawan dengan ini R011211 kita. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan bantuan hidup dasar. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita melihat bahwa ada pasien yang tidak sadar, maka kita akan melakukan bantuan hidup dasar. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menjaga 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Kemudian setelah itu, setelah kita memastikan 3A, kita harus juga mengecek respon kesadaran pasien. Kita harus mengecek respon kesadaran pasien dengan teknik APFO. Yang pertama yaitu kita mengecek dengan mengumpul bagian dalam pasien. Pak, apakah Bapak bisa melihat saya? Pak, apakah Bapak bisa mendengar saya? Jika tidak ada respon dari pasien, baik pihak maupun lingkungan, maka kita juga harus mengkaji dari itu. Pak. Nah, jika pasien tidak bisa memberikan energi, maka pasien ditunjukkan sebagai aman responsif. Kemudian setelah itu kita harus memanggil bantuan. Bu, tolong yang baju warna biru, apakah ini bisa memanggil bantuan segera? Meminta bantuan, kita kemudian mengecek nadi karotis pada pasien. Sambil mengecek nadi karotis pada pasien, kita juga harus memperhatikan perkembangan dada. Jika tidak ada nadi atau tidak ada perkembangan dada, maka pasien dipastikan mengalami henti napas dan henti jantung. Nah, jika hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan yaitu melakukan kompresi dada selama 30 kali dan juga kita melakukan ventilasi 2 kali. Nah, kita akan melakukan resusitasi dari paru. Yang pertama itu kita menarik dari aksila, kemudian mengangkat ke tangan ke arah sternum. Setelah itu tangan tegak, kemudian kita akan mengkompresi badan pasien. Setelah melakukan kompresi, kita langsung mengecek airway pasien untuk memastikan apakah tidak ada sumbatan dalam nafas dan melakukan finger swab. Setelah melakukan finger swab, maka kita akan melakukan ventilasi 2 kali dengan ambulek atau BSP. Caranya tangan melakukan break, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Kita akan melakukan kompresi dada lagi selama 30 kali. Setelah melakukan kompresi dada, maka kita akan langsung melakukan ventilasi. Kita akan melakukan siklus ketiga, yaitu dengan kompresi dada 30 kali dan ventilasi 2 kali. Kemudian kita lakukan ventilasi. Kemudian kita lakukan kompresi dada lagi. Terus kelima. Nah, setelah itu kita lakukan ventilasi lagi. Kemudian kita lakukan bagian, kita cek nadi dan juga cek udara. Nah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi setelah 5 siklus. Jika kita melihat respon pergerakan dada dan juga nadi mulai teraba, maka kita bisa mempelajari posisi pasien. Kemudian jika tidak
tidak ada baik respon nadi ataupun respon nafas, maka kita lakukan lagi resusitasi paru-paru selama 3 siklus. Kemudian jika teraba nadi tapi belum ada pergerakan dada, maka kita lakukan ventilasi lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih.